Kisah Kesultanan Delhi dimulai pada abad ke-13. Ini adalah kisah yang terjalin dalam sejarah Sumatera. Kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan warisan kerajaan yang abadi. Cerita kita dimulai dengan sosok yang diselimuti kabut waktu, Raja Aru. Menurut cerita rakyat setempat, Raja Aru adalah keturunan dinasti Chola dari India. Dia tiba di pesisir Sumatera, tertarik oleh daya pikat perdagangan dan janji awal yang baru. Disinilah, di tengah dataran subur Sumatera Timur, Raja Aru meletakkan fondasi kerajaan yang akan menyandang nama Delhi. Pada tahun-tahun awalnya, Delhi berada di bawah bayang-bayang kerajaan Pagaruyung yang perkasa. Pagaruyung, yang berpusat di dataran tinggi Minangkabau, menguasai sebagian besar Sumatera. Delhi, seperti banyak kerajaan muda lainnya, membayar upeti kepada Pagaruyung, mengakui kekuatan dan pengaruh mereka. Meskipun statusnya sebagai bawahan, benih-benih keunggulan Delhi di masa depan ditaburkan selama periode ini. Lokasi strategis kerajaan, yang terletak di dekat Selat Malaka, menempatkannya di persimpangan jalur perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Keuntungan geografis ini akan terbukti menjadi faktor penentu kebangkitan Delhi menuju kekuasaan dan kemakmuran di abad-abad mendatang. Abad ke-17 dan ke-15 menyaksikan transformasi Delhi dari negara bawahan menjadi kerajaan yang kuat. Periode ini menandai zaman keemasan bagi Delhi, didorong oleh permintaan rempah-rempah yang terus meningkat di pasar Eropa dan Asia. Lada, cengkeh, pala, dan bunga pala, inilah harta karun yang mengalui pelabuhan Delhi. Para penguasa kerajaan menyadari kekayaan besar yang dihasilkan oleh perdagangan rempah-rempah, mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan dan memperluas pengaruh mereka atas perdagangan yang menguntungkan ini. Penguasa Delhi menjalin aliansi dengan kepala suku setempat, mengamankan kendali mereka atas produksi dan aliran rempah-rempah. Mereka juga menjalin hubungan perdagangan dengan kekuatan Eropa, khususnya Belanda, yang tiba di Kepulauan Indonesia pada akhir abad ke-15, ingin memanfaatkan perdagangan rempah-rempah. Kekayaan yang dihasilkan oleh perdagangan rempah-rempah mendorong pertumbuhan dan perkembangan Delhi. Ibu kota kerajaan berkembang pesat, dihiasi dengan istana, masjid, dan pasar yang ramai. Penguasa Delhi yang diperkaya oleh perdagangan rempah-rempah menjadi pelindung seni dan ilmu pengetahuan, semakin meningkatkan prestise dan pengaruh kerajaan. Abad ke-19 membawa babak baru dalam sejarah Delhi, yang ditandai oleh pengaruh perusahaan Hindia Timur Belanda, VOC, yang semakin besar. VOC yang didirikan pada tahun 1902 telah tiba di Kepulauan Indonesia dengan ambisi memonopoli perdagangan rempah-rempah. Awalnya, hubungan antara Delhi dan VOC ditandai dengan keseimbangan kekuatan yang hati-hati. Delhi, yang waspada terhadap pengaruh Belanda yang semakin besar, berusaha mempertahankan otonominya sambil tetap terlibat dalam perdagangan dengan perusahaan tersebut. Namun, ambisi ekspansionis dan superioritas militer VOC secara bertahap menguntungkan mereka. Pada awal abad ke-11, VOC dibubarkan dan wilayahnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Belanda yang berusaha mengkonsolidasikan kendali mereka atas Sumatera, mengalihkan perhatian mereka ke Delhi. Mereka menawarkan kesepakatan kepada Sultan Delhi sebagai imbalan atas pengakuan kedaulatan Belanda dan memberikan Belanda kendali atas perdagangan dan sumber daya. Delhi akan diizinkan untuk mempertahankan otonomi internalnya. Sultan Delhi menghadapi kenyataan kekuatan militer Belanda, memilih pendekatan pragmatis. Mereka menerima tawaran Belanda, menandatangani serangkaian perjanjian yang meresmikan kendali Belanda atas urusan luar negeri Delhi. Keputusan ini, sambil memastikan kelanjutan Kesultanan Delhi harus dibayar mahal, hilangnya kemerdekaan mereka. Abad ke-20 mengantarkan periode perubahan besar bagi Indonesia, dengan kobaran nasionalisme yang dipicu oleh pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, menandai berakhirnya penjajahan selama berabad-abad. Kesultanan Delhi, seperti banyak kerajaan lain di Nusantara, berada di persimpangan jalan. Gelombang nasionalisme melanda seluruh bangsa dan gagasan Indonesia yang bersatu dan merdeka beresonansi dengan banyak orang. Pada tahun 1946, Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam, Sultan Delhi terakhir, membuat keputusan penting untuk mengintegrasikan kesultanan ke dalam Republik Indonesia yang baru dibentuk. Keputusan ini didorong oleh rasa persatuan nasional dan pengakuan akan perubahan lanskap politik
menandai berakhirnya keberadaan Delhi sebagai entitas yang berdaulat. Setelah integrasinya ke Indonesia, Delhi dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1946. Meskipun kesultanan tidak ada lagi, warisannya tetap hidup di hati dan pikiran masyarakat. Kisahnya terukir dalam lanskap sejarah dan budaya daerah tersebut. Bagian 5, Kisah Arsitektur Istana Maimun, Istana Kemegahan dan Cerita. Warisan arsitektur Kesultanan Delhi berdiri sebagai bukti kejayaannya di masa lalu, menawarkan sekilas masa lalu kerajaan yang kaya. Di antara permata arsitektur ini, Istana Maimun, Istana Megah Sultan Delhi, menonjol sebagai simbol kemegahan kerajaan. Dibangun pada tahun 1848 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam, Istana Maimun merupakan perpaduan harmonis antara gaya arsitektur Melayu, Islam, Spanyol dan Italia, yang mencerminkan pandangan kosmopolitan Delhi. Istana ini dengan fasad kuningnya yang cerah, ukiran yang rumit dan taman yang luas, berfungsi sebagai kediaman resmi Sultan, tempat urusan kenegaraan dilakukan dan upacara kerajaan diadakan. Saat ini, Istana Maimun merupakan tujuan wisata populer. Aula-aulanya dihiasi dengan artefak dan pusaka dari era Kesultanan. Pengunjung dapat mengagumi perabotannya yang rumit, persenjataan antik, dan potret kerajaan yang menghiasi interior istana. Masing-masing bagian membisikkan kisah-kisah dari masa lalu. Bagian 6 Tanah Suci, Masjid Raya Al-Mashun, Mercusuar Iman. Tidak ada penjelajahan warisan arsitektur Delhi yang lengkap tanpa kunjungan ke Masjid Raya Al-Mashun, Masjid Agung Medan. Selesai dibangun pada tahun 1909 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam, masjid ini berdiri sebagai bukti keimanan Islam Kesultanan. Dirancang oleh arsitek Belanda Theodor van Erp, Masjid Raya Al-Mashun menampilkan perpaduan unik pengaruh arsitektur Mughal, Timur Tengah, dan Eropa. Kubah utamanya yang berbentuk segi 8 diapit oleh 4 kubah yang lebih kecil merupakan ciri khasnya, sedangkan interior masjid dihiasi dengan pola geometris dan kaligrafi yang rumit. Masjid ini dengan menara yang menjulang tinggi dan halaman yang luas telah berfungsi sebagai pusat kehidupan agamaan dan sosial bagi masyarakat Medan selama lebih dari 1 abad. Masjid ini berdiri sebagai peket Brem penerimaan Delhi Spain Peleng di Pedung Rusanid Sent Dending Tas Bridges. Bagian 7, tempat peristirahatan terakhir, Kerajaan Bisikan dari Makam Raja-Raja Delhi. Di kota Labuhan Batu yang tenang, terletak di tengah tanaman hijau yang rimbun, terdapat makam kerajaan Sultan Delhi. Makam-makam ini, yang dikenal sebagai makam Raja-Raja Delhi, berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi generasi penguasa Delhi. Batu-batu lapuk mereka membisikkan kisah-kisah tentang kekuasaan, kesalehan, dan sifat fana dari kekuasaan duniawi. Makam-makam tersebut, yang dibangun dengan gaya arsitektur Islam yang khas, dicirikan oleh keanggunan sederhananya. Setiap makam menampilkan prasasti yang merinci nama dan masa pemerintahan sultan yang dimakamkan di dalamnya. Di antara makam yang paling terkenal adalah makam Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam, yang dikenal karena perannya dalam memodernisasi Delhi dan memperluas pengaruh ekonominya. Mengunjungi makam Raja-Raja Delhi adalah pengalaman yang mengharukan, sebuah perjalanan kembali ke masa lalu untuk memberi penghormatan kepada para penguasa yang membentuk takdir Delhi. Keheningan makam hanya dipecahkan oleh gemerisik daun dan kicau burung, menciptakan suasana tenang dan refleksi. Bagian 8 Warisan Abadi Delhi, Permadani Budaya, Perdagangan, dan Kekuasaan. Kesultanan Delhi, meskipun telah bubar selama lebih dari 7 dekade, telah meninggalkan warisan abadi pada lanskap budaya dan sejarah Indonesia. Pengaruh kerajaan dapat dirasakan dalam beragam permadani budaya yang membentuk Medan modern. Warisannya terjalin ke dalam jalinan masyarakat. Signifikansi historis Delhi terletak tidak hanya pada kecakapan ekonominya, tetapi juga dalam perannya sebagai pusat budaya dan tradisi Melayu. Perlindungan kesultanan terhadap seni dan ilmu pengetahuan mendorong lahirnya budaya yang semarak, terbukti dalam tradisi musik, tari, dan sastra yang terus berkembang di wilayah tersebut. Lebih lanjut, lokasi strategis Delhi dan perannya dalam perdagangan rempah-rempah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada demografi wilayah tersebut. Penerimaan kerajaan terhadap perdagangan menarik pedagang dan pedagang dari negeri yang jauh, berkontribusi pada karakter kosmopolitan pusat-pusat kota Delhi.
Bagian 9. Kesimpulan jejak tak terhapuskan dari Kesultanan Delhi. Kisah Kesultanan Delhi adalah bukti kekuatan abadi, ambisi manusia, pasang surut kekuasaan, dan jejak yang tak terhapuskan yang bahkan dapat ditinggalkan oleh kerajaan yang telah lenyap di dunia. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai negara bawahan hingga kebangkitannya sebagai kerajaan rempah-rempah yang kuat, perjalanan Delhi mencerminkan arus sejarah yang lebih luas yang telah membentuk Asia Tenggara. Meskipun kesultanan itu sendiri tidak ada lagi, warisannya tetap hidup dalam keajaiban arsitektur yang menghiasi bekas wilayahnya, tradisi budaya yang terus berkembang, dan kenangan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kisah Delhi, seperti halnya rempah-rempah yang membawa ketenaran dan kekayaannya, terus mewarnai permadani sejarah Indonesia yang kaya.